Saya presensi dulu ya. Dari kelompoknya Kevin, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, mantap. Kelompoknya Brigita Jessica, apakah sudah hadir? Sudah, Frida. Oke, mantap. Yang terakhir, kelompoknya Esther, apakah ada perwakilannya? Belum ada ya? Minta tolong ceria untuk bisa chat kelompoknya Esther enggak? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, sembari menunggu kelompoknya Esther hadir di Zoom meeting ini, alangkah baiknya kita memulai workshop keempat kita hari ini dengan berdoa. Saya meminta bantuan Flo untuk memimpin doa pembuka. Apakah Flo ada? Oh, belum ada ya? Oke. Bantuan Brigita Jessica untuk memimpin doa pembuka. Boleh, Frida? Oke. Baik. Untuk Bapak Yosef dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpinnya secara Katolik, yang lainnya mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah senantiasa mengumpulkan kami semua, walau dalam virtual, tapi kami semua dalam keadaan yang baik. Bapa, sebentar lagi kami akan menyelenggarakan tentang PKM ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati acara kami. Berkatilah kami, tuntunlah kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu atas diri kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak JJ untuk doa pembukanya. Oke. Perkenalkan saya Elfrida dari Pemat Angkatan 19 akan menjadi moderator dalam workshop hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan atas kedatangan hadiran dari Pak Yosef selaku dosen pembimbing dalam PKMT dan GFK hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Saya akan membacakan beberapa peraturan dalam workshop kali ini. Yang pertama, peserta agar selalu on kamera. Lalu yang kedua, mikrofon bisa di-mute ya. Jika ada pertanyaan, baru mikrofonnya bisa di-unmute. Lalu yang ketiga, sebelum diskusi dimulai, perwakilan kelompok mempersiapkan bab 2 dan juga bab 3 yang akan dipresentasikan. Lalu peraturan yang keempat, waktu presentasi per kelompok berdurasi 3-5 menit. Baik, sebelumnya apakah Pak Yosef ada yang mau diutarakan sebelum memulai presentasi dari teman-teman? Presentasi dari saya maksudnya. Kalau dari saya tidak, bisa langsung dimulai dulu, Elfrida. Oke, baik Pak. Cita bisa di-share screen untuk presentasinya. Cita. Saya.
Belum masuk ya, Cip? Apakah sudah muncul? Belum, Cip. Masih Belum, loading Cika. ini. Masih loading. PPT-nya, Cip. Oke, baik. Kita mulai dari PKMT dulu ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Yang pertama, sistematika proposal kegiatan. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal PKMT ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran fontnya 12 dengan jarak 1,15 spasi dan ukuran kertas A4. Margin kirinya 4 cm, kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I kecil dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberikan halaman dengan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimum 10, dihitung mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Selanjutnya. Nah, untuk bab 4-nya, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada anggaran biaya. Anggaran biaya itu rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKMT, 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKMT dalam kota, dilakukan seefisien dan seminimal mungkin.
Sedangkan untuk PKMT di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI. Lalu untuk selanjutnya, dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKMT adalah yang pertama, honorarium untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga. Yang kedua itu konsumsi untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga. Yang ketiga ada pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya, jika sifatnya wajib, agar besarannya tidak melebihi 1.500.000. Lalu selanjutnya, penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Selanjutnya, kertas tidak lebih dari 2 rim. ATK sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah perjalanan seminar luar kota. Selanjutnya. Nah, ini format rekapitulasi rencana anggaran biaya untuk PKMT. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan, biayanya berapa. Lalu yang kedua, bahan habis pakai, biayanya berapa. Yang ketiga, perjalanan, biaya berapa. Dan yang terakhir, ada lain-lain, biaya berapa. Lalu dijumlahkan biayanya berapa. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3 sampai 5 bulan yang disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada lampiran. Jadi formatnya kayak gini. Ada nomor, jenis kegiatan, dan bulan. Bulannya itu bulan 1 sampai dengan bulan 5. Kegiatannya mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan ke N. Selanjutnya. Ya, itu untuk PKMT. Selanjutnya untuk PKM GFK. Apakah teman-teman dari PKM GFK sudah hadir? Lanjut. Untuk yang kedua, untuk PKM GFK. Lanjut. Ini ada sistematika proposal. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku, dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran font 12 dengan jarak 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I kecil dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi dengan nomor halaman dengan angka Arab, yaitu contohnya 1, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Selanjutnya, untuk sistematika video, yang pertama, video YouTube diberi judul berupa salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia. Diikuti subjudul dari aspek utama yang dibahas terkait isu pada judul. Selanjutnya ditampilkan konten berupa tahapan proses menuju pola tata kelola yang dinilai tepat dalam pencapaian tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia. Yang kedua, skenario naskah berdurasi dari 3 sampai 7 menit dengan resolusi minimal 480p yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube Belmawa dan alamat tautan atau link diunggah ke SIM Belmawa. Konten YouTube dapat berupa video, berisi gambar, foto, atau animasi, video klip, film pendek, musik, atau kombinasinya. Selanjutnya. Nah, ini untuk lampiran. Lampiran pertama berisi biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping. Untuk lampiran kedua berisi justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga berisi susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Dan yang terakhir, lampiran keempat berisi
surat pernyataan ketua pelaksana. Selanjutnya, lampiran pertama, yaitu biodata ketua dan anggota. Ini formatnya, bisa dilihat teman-teman dan dipahami. Selanjutnya, lalu untuk lampiran biodata dosen pembimbing, formatnya seperti ini. Lalu selanjutnya, ini formatnya sampai dengan tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Lalu ini lampiran keempat, format justifikasi anggaran kegiatan, contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya, ini lampiran kelima, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas, formatnya seperti ini. Dan ini lampiran keenam, surat pernyataan ketua pelaksana. Ini contoh formatnya seperti ini. Dan begitu untuk presentasi untuk PKM GFK. Selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman dari PKMT untuk memulai presentasi bab 2 dan 3-nya. Dimulai dari kelompoknya Kevin mungkin. Oke, boleh. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Frida atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi kami akan mempresentasikan bab 2 dan nanti mungkin di bab 3 akan kami presentasikan juga gambarannya karena juga belum selesai fixnya seperti apa gitu. Oke, di bab 2 gambaran kondisi umum lingkungannya itu seperti kami sudah mempunyai mitra yaitu Bu Retno. Bu Retno itu adalah ibu rumah tangga yang memiliki usaha yang namanya usahanya itu adalah Sekar Pandan, begitu. Nah, usaha ini bergerak di bidang makanan seperti bolu, snack, dan rice box seperti itu. Dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun belakangan ini, begitu. Nah, untuk sistemnya Bu Retno itu menyiapkan sistem PO, jadi hanya menerima orderan-orderan seperti itu dan lingkupnya pun nggak jauh-jauh amat begitu, hanya di sekitar lingkungan saja. Nah, juga di Bu Retno ini menggunakan packing yang sederhana seperti mika transparan seperti itu. Nah, lalu sebelum COVID ini ya penghasilan Bu Retno itu lumayan tinggi. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, penurunan konsumen itu sangat terjadi begitu, sangat tinggi lah, drastis pokoknya penurunannya seperti itu. Dikarenakan ya pendistribusiannya tadi yang nggak boleh keluar rumah lah, sedangkan Bu Retno ini juga kan bekerja sama dengan mitra yang ada di pasar seperti itu. Oke, kemudian berdasarkan kasus yang dimiliki mitra ini, kami memiliki solusi yaitu packing dan pemasaran seperti itu. Dan solusi ini mungkin sudah diterbitkan oleh artikel yang berjudul pemanfaatan media sosial untuk proses pemasaran di UKM di Bowongkulu begitu. Nah, mungkin Mas baru ini yang kami dapatkan, mungkin nanti akan kami juga tambahkan referensi-referensi lainnya. Oke, lanjut, Cid. Yang menurut kami solusi yang cocok terhadap mitra itu adalah packing dan pemasaran seperti tadi yang saya jelaskan. Menggunakan pemasaran ini ditujukan
supaya nanti jangkauan yang dijangkau dari mitra kami ini adalah semakin besar seperti itu. Keunggulannya dengan pemasaran online yaitu di tengah pandemi yang seperti ini, gadget pasti setiap orang muda dan ibu-ibu bahkan sekarang sudah mempunyai gadget seperti itu. Nah, jadinya dengan penggunaan gadget ini pekerjaan tuh dari rumah saja itu bisa dilakukan seperti berbelanja seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan pemasaran online juga dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi dari berbagai daerah yang bukan dari lingkungannya saja. Yang ketiga, dengan pemasaran online, mitra itu tidak perlu ketemu secara langsung begitu. Kalau tadi kan kalau PO kan kita harus keluar dan bertemu dengan orangnya. Nah, tapi di sini mungkin bisa untuk tidak kontak fisik langsung dengan orang tersebut. Nah, ini biar terwujudnya juga social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Selain pemasaran online juga, pengemasan itu menjadi salah satu opsi untuk menjawab permasalahan mitra kami. Penggunaan kemasan makanan ini dapat menjadi daya tarik yang besar bagi pelanggan tentunya. Selain itu juga, kemasan ini berguna untuk melindungi produk, apalagi sekarang banyak virus yang tidak kita ketahui. Jadi gunanya ini untuk melindungi produk supaya aman dari debu atau kuman nanti saat pengiriman seperti itu. Kemudian selain itu, kemasan juga itu merupakan sebagai identitas produk. Nah, identitas produk seperti apa? Biasanya kemasan yang menarik itu juga rasanya juga enak begitu, atau kualitas produknya itu juga bagus seperti itu. Kecuali selain itu juga dengan kemasan yang menarik juga dapat meningkatkan pendapatan. Jadi biasanya semakin menarik kemasannya, semakin mahal juga harganya begitu. Lanjut, Cit. Oke, di bab 3 ini belum seutuhnya fit. Jadi metode pelaksanaan yang kami laksanakan yang pertama adalah persiapan kegiatan. Yang pertama meminta izin dengan mitra, habis itu menentukan media sosial untuk promosi, menentukan aplikasi untuk mendesain produknya. Setelah itu pembuatan promosi melalui media sosial. Habis itu juga pembuatan desain kemasan produk. Yang kedua ada percobaan dan simulasi. Yang ketiga adalah persiapan pemasaran. Setelah persiapan, itu akan ada tahap perbandingan antara simulasi dengan pengaplikasiannya. Begitu. Lanjut, Cit. Ya, yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan proses pemasaran, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan laporan seperti itu. Begitu Frida dari saya. Baik, terima kasih Kevin. Untuk apakah ada tanggapan dari Pak Yosep untuk presentasi dari kelompoknya Kevin? Oh, tidak, lanjut dulu ya. Apa satu persatu, Elfrida? Boleh satu persatu aja Pak, biar fokus gitu Pak. Oh ya, baik. Benar ya? Ya. Ini masih ngecas tadi. Oke, Kevin itu kelompoknya dengan siapa, Kevin? Saya, Pak. Dengan Sita ya, dengan Sita. Ya, jadi tadi ada saya dengan nulis dulu. Ini saya ya, punya kakak tidak sih. Jadi yang pertama nulisan. Apakah dengan jelas?
Halo semuanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Putus, Pak. Putus-putus, Pak. Iya, dia live, guys. Gimana itu? Dia live. Oh ya? Oh iya udah, tunggu aja Pak. dulu sebentar. Iya, dia live. Kirain sinyal kencang, deg-degan banget. Iya, aku juga deg-degan. Aku juga iya loh. Bella, aku juga iya. Aduh, gimana nih? Udah, oke. Kita tuh direkam loh, Ini guys. tuh direkam, kenapa kita malah ngobrol sih? Kan nanti masuk YouTube kan? Iya kah? Masuk YouTube kah? Iya, masuk YouTube. Iya lo makanya aku kaget. Direkam. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Agak putus-putus tapi, Pak. Bisa ya? Oke. Iya. Iya, karena memang ya tidak stabil. Makanya apa namanya? Videonya tadi saya matikan saja. Oke, sekarang sudah bisa dengar dengan jelas ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Tadi sempat terputus juga. Nah, jadi ada 3 catatan ke kelompoknya Kevin dan Cita. Yang pertama terkait penulisan dulu ya, yang minor. Silahkan nanti gini, ketika menulis kalimat atau bab 2 tinjauan pustaka itu satu paragraf ini, satu ide pokok ya. Jadi misalkan tadi kelebihannya atau misalkan apa tadi permasalahannya. Saya tadi ada beberapa permasalahan. Nah, jadi sebisa mungkin setiap permasalahan itu dibahas satu paragraf. Nah, jadi masalah pertama adalah ini, nah baru kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Baru kemudian paragraf berikutnya seperti itu apa namanya yang kedua, terus kemudian kalimat penjelas satu ide pokok dan kalimat utamanya atau ide pokoknya diletakkan di paling awal. Nah, seperti itu karena memang di panduannya tadi uraikan secara ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu pengembangan paragrafnya dilakukan secara deduktif. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana pengembangan secara apa namanya sudah diperlihatkan bagaimana persoalan dari Bu Retno kalau nggak salah tadi namanya, kemudian kebutuhannya apa sampai kepada alternatif solusi. Nah, saran dari saya itu sebaiknya ditambahkan beberapa literatur. Ya, jadi tidak hanya untuk Kevin dan Cita saja, untuk yang lain barangkali nanti sama ya, serupa terkait dengan literatur. Silahkan nanti kalian mencarinya. Kalau misalnya ada yang belum tahu, silahkan di Google Scholar itu cari dengan kata kunci yang sesuai dengan yang ingin kalian cari. Nah, misalkan kalau persoalan terkait atau solusi terkait dengan pemasaran media sosial, nah diketikkan saja apa namanya pemasaran media sosial, pemasaran daring media sosial dan seterusnya, itu nanti akan banyak. Nah, alangkah lebih baik kalau apa namanya alternatif solusi itu didukung dengan framework teori, ya, kerangka kerja teori. Nah, itu biasanya kalau kerangka kerja teori itu biasanya di teori terkait dengan pemasaran produk yang secara daring, misalkan itu apa saja yang perlu dipertimbangkan, kemudian konsumen itu bagaimana dan seterusnya. Itu seharusnya ada itu ya, kalau di literatur. Nah, itu nanti dijadikan pertimbangan bagi kelompoknya Kevin dan Cita untuk memilih. Berarti yang dipertimbangkan itu ini dan ini, seperti itu ya. Contohnya kalau saya sebagai seorang guru itu ingin belajar ingin agar mahasiswa saya belajar daring, itu ada ininya, ada teorinya, ada kerangka kerja teorinya. Misalkan dalam belajar daring itu yang diperhatikan yang pertama adalah kehadiran sosial, kemudian kehadiran pengajar, kehadiran pembelajaran, kemudian kehadiran kognitif dan seterusnya. Jadi dicari teori yang seperti itu ya, Cita dan Kevin. Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir terkait dengan tim ya. Ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kelompok tadi menyebutkan klaim, nah itu perlu didukung. Misalkan tadi seingat saya ada klaim yang menyebutkan bahwa
kemasan yang baik itu berpengaruh terhadap daya tarik konsumen misalkan gitu ya. Jadi ke konsumen. Nah, itu baik jika itu diberikan beberapa literatur. Nah, jadi 3 ya, yang pertama terkait dengan penulisan, kemudian yang kedua terkait bagaimana mengambil teori, dan yang ketiga terkait kalau menuliskan klaim perlu didukung dengan penelitian yang relevan atau barangkali PKM yang relevan. Seperti itu, Elfrida. Pak Yosef, terima kasih untuk tambahannya. Selanjutnya untuk kelompoknya Brigda Jessica, bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Frida atas waktunya. Saya mempersilahkan untuk saudari Cita untuk share screen. Oke, selamat malam Pak Yosef dan teman-teman semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 2, tentang gambaran umum kami. Yang pertama, bagian ide kami. Ide awal kami adalah bagaimana kita mengganti kemasan yang dipakai oleh penjual menjadi kemasan yang menarik dan juga ramah lingkungan atau eco-friendly. Nah, untuk melaksanakan ide kami ini, kami perlu mencari bahan yang sekiranya ramah lingkungan, menarik, mudah didapat, dan juga murah, aman di kantong. Kemudian ada 2 bahan yang menjadi pertimbangan kelompok kami. Yang pertama adalah besek, dan yang kedua adalah paper packaging. Kemudian kami memilih bahan paper packaging ini karena menurut kami bahannya itu mudah didapat, ramah lingkungan, murah, dan juga pasti menarik. Baik, kita boleh geser ke bawah sedikit. Baik, pada paragraf 2 ini, Lo bisa dilanjutkan, JJ-nya keluar, mungkin masalah sinyal. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari JJ. Jadi pada paragraf kedua ini, keuntungan yang didapat dari penjual melalui kemasan yang kita desain ini lebih menarik dibanding kemasan yang sebelumnya. Yang mana dengan kemasan yang menarik ini akan meningkatkan jumlah pembeli karena kemasannya yang menarik. Dan kemasan yang kami sarankan ini, paper packaging, juga dari bahan kertas, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Karena bahan kertas ini mudah teruraikan juga. Ini membantu pemerintah juga dalam menguraikan sampah. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan JJ bahwa buah Anastasi ini sebelumnya itu menggunakan kemasan Mika plastik. Nah, di sini ada keunggulan yang diperoleh, yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan dapat mengurangi sampah kemasan plastik dan ramah lingkungan, harganya juga relatif murah, dan yang pasti kemasannya terlihat lebih menarik setelah kami desain. Bisa dilanjut, Cita. Nah, dari keunggulan-keunggulan di atas itu dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi. Dengan menggunakan kemasan ini, penjual mampu mengurangi biaya untuk pembelian kemasan yang berbahan dasar plastik, sehingga penjual lebih maksimal untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya.
dari segi kemasan paper bag packaging ini dapat membantu penjual dalam mengirimkan pesanan yang jarak jauh seperti itu, karena dinilai lebih aman. Dan selanjutnya, dari segi ekonomis, kemasan paper bread packaging ini mudah dibawa kemana-mana, tidak membutuhkan banyak tempat. Soalnya setelah saya lihat dari kemasan yang kemarin itu, dia mika yang besar seperti ini, panjang. Jadi butuh dalam pembawaannya juga besar gitu. Kalau misalkan pakai paper bread packaging kan kayak semacam tas gitu. Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Dan selanjutnya kemasannya juga lebih menarik. Lanjut, Cita. Selanjutnya ada metode pelaksanaannya. Jadi dalam pengerjaan pembuatan desain kemasan ini, kami akan menjabarkan hal-hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, persiapan kegiatan. Ada perizinan dengan bank. Dan yang kedua, penentuan bahan dan tempat percetakan. Jadi nanti kita melihat-lihat bahan kertasnya seperti apa sih, dan tempat percetakannya di mana gitu. Bisa salah satu dari kami bisa mencari ke tempat sekitar mana yang tempat percetakan yang bagus dengan bahan kertas yang bagus. Lalu pembuatan desain kemasan roti kompiang. Jadi ini inti kegiatannya. Pembuatan desain, kita akan menentukan aplikasi online untuk mendesain. Aplikasi apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, proses pembuatan desain kemasan. Yaitu dengan mengirimkan desain kemasan tersebut ke tempat percetakan. Nah, yang kedua, percobaan dan simulasi. Nah, dalam hal percobaan dan simulasi ini, kami akan mengukur kekuatan kemasan dan menentukan berapa banyak kue yang dapat dimasukkan dalam satu kemasan tersebut. Jadi setelah kita mendesain, kita mendapatkan ukurannya dan sudah jadi beberapa kemasan, lalu kita akan melakukan percobaan. Setelah kita membeli kuenya 20. Jadi dalam satu kemasan itu bisa ditata berapa kue kompiang seperti itu. Dan kami juga memastikan kualitas kue kompiang harus tetap terjaga dalam kemasan tersebut. Dan kami juga ingin melihat seperti apa penampilan dari desain awal kami nanti gitu. Jadi apabila dirasa ada yang kurang pas, kami bisa memperbaikinya. Yang ketiga, ada persiapan pengaplikasian. Jadi yang pertama ada mempersiapkan kemasan yang sudah dicetak dengan desain kami. Mempersiapkan kemasannya, lalu mempersiapkan kue kompiangnya, beberapa kue kompiang, lalu mengamati kemasan berisi kompiang yang sudah kita susun. Misalkan 10 kompiang dalam satu paper bread packaging, disertai dengan mengamati berbagai kemungkinan tindakan yang akan mempengaruhi kualitas kompiang dalam kemasan tersebut. Lalu yang keempat, ke bawah lagi, Cita. Ada evaluasi, yaitu evaluasinya kekuatan atau ketahanan kemasan, fungsi dari kemasan, dan desain kemasan. Selanjutnya yang kelima, perbaikan hasil produk. Jadi setelah melewati beberapa tahap evaluasi, kami akan memastikan apakah kemasan yang kita buat tadi itu layak untuk digunakan atau tidak, baik dari segi desain maupun dari kualitas kemasan dari kue kompiang ini, sehingga kami bisa melakukan perbaikan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kami dan keinginan mitra. Ke bawah lagi, Cita. Tahap pemasaran. Jadi setelah kami rasa kemasan yang layak untuk digunakan, aman juga, maka dari itu kue kompiang dengan kemasan yang telah kami desain dan kami buat sudah siap untuk dipasarkan kepada halayak ramai. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Sekian presentasi dari PKMT Kue Kompiang. Terima kasih. Terima kasih Flo untuk presentasinya. Pak Yosef, apakah ada tambahan saran kritik untuk kelompok Flo dan JJ? Oke, ya, terima kasih Frida. Tadi Flo dan itu kelompoknya Flo dan JJ tadi ya, yang baru saja presentasi tadi ya.
Iya, Pak. Ada beberapa hal yang beberapa tadi hampir sama seperti yang saya sampaikan kepada Kevin. Yang pertama terkait dengan ini kajian ya, kajian perlu ditambahkan. Terus kemudian saya sebelum lanjut, maksud saya itu kajian ini, kajian penelitian, bukan penelitian, penelitian atau PKM yang relevan, gitu ya. Nah kemudian terkait berikutnya saya perlu mengklarifikasi dulu. Tadi kalau nggak salah ditampilkan beberapa benefit ya atau keuntungan, yaitu keuntungan ekonomi, keamanan, dan ekonomis. Saya ingin mengklarifikasi di situ ekonomi dan ekonomis itu gimana, Flo? Bedanya tadi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Frida. Oh, itu tadi PKM-nya siapa kelompoknya? Siapa saja? Saya, Flo, Saya, JJ, dan Frida, Pak. Oh, dan tiga Agnes. ya. Agnes. Dan Agnes. Dan Agnes. Frida, Flo, JJ, dan Agnes ya. Nah, itu maksud saya begini. Kalau ekonomi itu kan kata bendanya ya, kata bendanya ekonomi, kemudian ekonomis itu kan kata sifatnya ekonomis, bersifat ekonomis. Cita bisa ditampilkan lagi nggak yang menunjukkan ekonomi dan ekonomis tadi? Saya ingin melihat kira-kira kata yang cocok untuk menggantikan ekonomis tadi apa ya? Kemasan, mudah dibawa kemana-mana dan tidak membutuhkan banyak tempat. Kalau yang ekonomi itu mengurangi biaya. Oke, kalau mengurangi biaya itu bersifat ekonomi ya, segi ekonomi. Oke. Kalau ekonomis menurut saya ini kurang cocok ya. Ekonomis itu kan bersifat ekonomi gitu ya. Nah, mungkin itu kan mudah dibawa kemana-mana dan tidak membutuhkan banyak tempat. Itu yang cocok menurut saya kok fleksibel. Ya. Jadi kalau A dan B itu menggunakan kata benda semua, segi ekonomi itu kata benda, segi keamanan itu kata benda. Nah, yang C barangkali kata bendanya fleksibel. Kalau fleksibel itu kata sifat. Berarti kata bendanya fleksibel itu adalah apa, Flo? Kata bendanya fleksibel, Flo? Gimana, Pak? Mudah, fleksibel. Kata Fleksibel. bendanya. Itu kayak tergantung. Kalau tadi kan ekonomi itu kan kata benda, kata sifatnya ekonomis. Gitu ya. Jadi kata bendanya ekonomis itu ekonomi. Kalau kata bendanya fleksibel itu apa ya, Flo ya? Fleksibilitas, Pak. Iya, betul, fleksibilitas ya. Jadi yang C itu sebaiknya diganti segi fleksibilitas. Ya, karena di situ keterangannya mudah dibawa kemana-mana dan tidak membutuhkan banyak tempat. Seperti itu. Nah, berarti itu nanti diperbaiki ya. Oke. Nah, terus kemudian yang lainnya sama ya, serupa dengan kelompoknya Kevin tadi. Barangkali lebih baik sebelum kelompok memilih itu memilih kemasan itu diperlihatkan kira-kira pilihan-pilihan kemasan itu apa saja. Nah, baru kemudian kalian memilih kemasan yang seperti itu. Nah, itu adalah tinjauan pustaka. Terus kemudian tadi yang terakhir saya menyoroti terkait dengan metode pelaksanaan ya, bagian evaluasi. Tadi seingat saya evaluasinya ada 3. Nah, sebaiknya evaluasinya dilakukan secara berkelanjutan. Nah, jadi setiap kalian melakukan tahapan, Cita bisa ditambahkan lagi nggak metode pelaksanaannya tadi? Biar bisa sembari melihat. Nah, yang metode pelaksanaan. Iya, oke. Nah, nanti kalau misalkan di apa istilahnya ini proposal kalian masih punya space atau ruang untuk menulis, nah sebaiknya di sebelum nomor 1 kita coba ke ataskan kita. Nah, itu di gambaran umum gitu ya. Jadi secara umum itu seperti apa diberi gambaran.
apakah diagram alur, ataukah lini massa, dan seterusnya itu tergantung yang baiknya gimana. Jadi persiapan kegiatan, kepercobaan simulasi, dan seterusnya itu digambarkan. Jadi kayak panah-panah gitu ya. Nah, terus kemudian untuk evaluasi itu baik jika evaluasi itu dilakukan di setiap tahapan. Ya, jadi persiapan pengaplikasian, kemudian yang tahapan kedua itu juga lalu dievaluasi. Kalau di pendidikan itu namanya evaluasi formatif ya, di evaluasi yang dilakukan di setiap tahapan. Nah, itu kalau digambarkan itu evaluasinya di tengah, yang lain itu di pinggir melingkar gitu. Jadi evaluasinya milik dari semua tahapan. Jadi itu saran saya kira ini tidak hanya di kelompok saja, kelompok-kelompok yang lain ya, yang Kevin tadi saya kira kalau masih ada space, baik jika di awal itu langsung diberikan gambaran umum metode pelaksanaannya agar pembaca atau penilai dari proposal itu sebelum membaca secara rinci, melihat gambaran umumnya saja sudah paham, oh seperti ini. Seperti itu ya. Nah itu dari saya ke kelompoknya Flo, JJ, dan Frida. Begitu Frida, silakan Frida. Baik, terima kasih Pak Yosef untuk tambahannya dan sarannya. Berhubung kelompok PKM GFK belum hadir, jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Yosef? Saya persilakan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Frida, yang nggak masuk tadi siapa? Yang nggak hadir? Kelompok PKM GFK Pak Esther Panjaitan, lalu ada Kristiana, Esther Panjaitan dari PMAT 19, Kristiana dari PMAT 18, lalu ada siapa lagi? Saya lupa Pak. PKM GFK kan cuma satu kelompok, nah itu kelompok itu yang tidak ada. Oh iya, ya. Ada ini nggak? Ada keterangannya nggak? Kok tidak hadir? Untuk ketua kelompoknya tadi izin nggak ikut karena sedang beribadah. Untuk yang anggota kelompok lainnya tadi sudah dihubungin, tetapi nggak ada responnya. Sudah ditelepon juga nggak diangkat. Oh, oke. Baik, terima kasih Imelda. Imelda ini panggilannya siapa ya? Ceria, Pak. Oh, Ceria, PMAT 2019 ya? Betul? Iya. Oh, oke. Oke, silakan dilakukan kesehatan jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi tadi yang dimaksud evaluasi itu di setiap tahap kan. Jadi nanti pas di metode pelaksanaan tuh pas di bagian evaluasi itu dihapus, tapi kata-kata evaluasi itu dimasukin ke 1, 2, sama 3. Jadi di masing-masing tahap, apa bagaimana Pak? Saya masih agak kurang paham gitu Pak. Penulisannya ya, Flo ya? Oke. Ya. Ada lagi selain evaluasi itu, Flo? Sama yang ingin memastikan yang gambaran umum tuh maksudnya dari judul bab 3 metode pelaksanaan kan ada kata-kata gitu. Baru masuk ke 1 pelaksanaan kegiatannya 2. Jadi di kata-katanya itu ditambahin lagi gitu Pak, gambaran umumnya. Oke, evaluasi dan gambaran umum ya. Oke. Iya. Jadi saya ke gambaran umum saja biar yang umum dulu. Jadi kan kalau saya lihat di tulisannya tadi kan menuliskan metode pelaksanaan langsung rincian gitu ya. Rincian pada tahapan pertama itu apa, tahapan kedua apa. Nah, sebelum masuk itu diberikan pengantar ya. Secara umum tahapan pelaksanaan ini memuat berapa tahapan, yaitu bla 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 bla, dan digambarkan pada misalkan diagram alur seperti berikut. Jadi gambar. Jadi sebuah gambar bisa berupa siklus atau apa, itu yang tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan seterusnya. Nah itu berupa gambar. Kalau misalkan di proposalnya masih ada space, masih ada ruang untuk itu. Karena kalau nggak salah seingat saya ada ini ya, ada batasan. Nah itu yang terkait dengan gambaran umum. Kemudian yang berikutnya terkait evaluasi.
evaluasi untuk yang rincian evaluasi masih sama seperti yang dituliskan oleh Flo dan kawan-kawan tadi, tetapi diberi keterangan, diberi tambahan keterangan. Selain mengevaluasi ketiga hal tersebut, proses evaluasi juga dilakukan pada setiap tahapan. Nah, artinya setiap tahapan itu dilakukan evaluasi dan seterusnya. Jadi seperti di tahapan awal tadi kalau nggak salah ada, kalau di Kelvin ada simulasi, kemudian kalau di tahapannya Flow tadi apa ya, saya agak lupa. Nah, itu kan simulasi barangkali tidak hanya satu kali simulasi, jadi simulasi pertama kemudian dievaluasi kok masih kurang menjadi simulasi yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau dijadikan gambar seperti yang saya sebutkan tadi, itu evaluasinya bisa diletakkan di tengah. Jadi yang lain, tahapan lain itu melingkar di pinggirannya, evaluasi itu di tengah dan panahnya ke semua tahapan. Nah, jadi evaluasi itu artinya dilakukan di setiap tahapan. Oke. Itu Flow, apakah? Iya. Ya, baik Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin dari kelompok Kevin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Prit, masih cari nih. Oke. Dari JJ, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau Imelda Ceria itu kelompoknya siapa ya, Imelda itu? Saya panitia Pak yang di bagian notulen. Oh, oke. Mencatat notula ya. Oke. Saya kira ikut masuk salah satu. Apa teman-teman ada yang menanyakan terkait untuk bab 4-nya? Mumpung ada Pak Yosef di sini, sekalian untuk ditanyakan bagaimana cara penulisan bab 4. Oh iya, saya jadi ingat terkait penulisan ya. Jadi tadi seingat saya terkait dengan penulisan label gambar ya. Penulisan label gambar itu coba nanti kalian cek lagi ya. Tadi ketika saya melihat penulisan label gambarnya kelompoknya Flow, itu kalau nggak salah di atasnya gambar. Kalau nggak salah ya, seingat saya. Nah, biasanya label gambar itu di bawah gambar. Nah, nanti silakan kalian cek, itu berdasarkan pedoman PKM itu di bawah atau di atas. Jadi kalau biasanya judul gambar itu di bawah, ya gambar berapa, keterangannya apa itu di bawah, tapi kalau label dari tabel itu di atas. Nanti silakan kalian klarifikasi ya, di pedoman atau di mana itu. Baik, Pak. Oke, silakan Frida kalau lanjut. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau dari presentasi saya di awal, ada yang masih bingung? Bisa ditanyakan teman-teman untuk bab 4-nya. Jadi pas penulisan bab 4 tidak bingung lagi. Mumpung ada dosennya di sini. Yang bab 4 ini berarti untuk PKMT ya? Yang bab 4 ini berarti ya? Iya, Pak. Karena kan yang GFK, seingat saya sampai bab 3 ya, kalau nggak salah. Yang terkait pembuatan video itu ya.
untuk PKMT barangkali yang keempat. Keempat saya kira presentasinya Frida dan kawan-kawan tadi, Frida dan Cita kalau nggak salah tadi ya, itu sudah rinci ya terkait dengan apa tadi? Pembiayaan. Bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan ya. Di situ diterangkan ada anggaran biaya, kemudian bahkan sampai tabelnya tadi formatnya sudah ada, kemudian jadwal kegiatannya juga tadi format tabelnya juga sudah diberikan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan. Teman-teman dipersilakan tanya untuk masa pembiayaan mungkin yang masih bingung atau jadwal kegiatannya. Kelompok Kevin, apa tidak ada pertanyaan terkait bab 4? Saya ingin bertanya lagi nih. Ya, Jadi, ya, yang format rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMT, jadi kan yang di kelompok saya itu kan kue kompiang gitu kan, dan ada simulasi. Di mana simulasi ini misalkan saya butuh 10 kue kompiang untuk dimasukkan ke dalam satu kemasan yang udah jadi kuat enggak, terus kuat apa enggak. Nah, simulasinya berarti kan dengan menggunakan kue kompiang, berarti anggaran untuk beli itu juga dimasukkan ke sini untuk simulasinya. Dimasukin ke dalam format rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMT dan masuknya ke bahan habis pakai. Apakah seperti itu, Pak? Oh, ke saya ya. Saya kira nanya ke panitia. Ya, jadi intinya di anggaran yaitu semua yang Anda habiskan, biaya yang Anda habiskan untuk melakukan kegiatan itu semuanya ditulis di dalam proposal. Kecuali kalau nggak salah tadi ada beberapa hal yang tidak boleh tadi ya, seperti sewa apa dan seterusnya. Jadi semuanya flow. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup Frit dari saya. Gimana, Kevin? Cukup. Oh, saya nanya. Kita apakah ada pertanyaan? JJ? Cukup Frit dari saya. Baik, jika teman-teman sudah cukup, apa Pak Yosef ada tambahan untuk kita, kelompok PKMT? Oke, ya sedikit dari saya untuk penutup ya, barangkali penutup dari saya untuk merangkum saran dari saya tadi. Jadi secara umum silahkan selalu baca pedoman PKM tadi untuk membuat proposal, kemudian dibaca-baca lagi. Kalau misalkan sudah selesai sampai akhir, dibaca-baca lagi ya, dibaca-baca lagi agar dari awal, mulai dari latar belakang sampai akhir, sampai daftar pustaka itu koheren ya. Artinya yang dijelaskan atau yang menjadi persoalan di latar belakang itu dikaji secara runtut, diuraikan secara ilmiah di bab 2, kemudian kegiatannya semuanya dijelaskan di bab 3, dan di bab 4 itu terkait dengan anggaran dan rincian kegiatannya seperti apa. Nah, jadi koherensinya dijaga, terus kemudian penulisan diperhatikan juga ya, kalau menulis sesuatu yang ilmiah, khususnya di bab 2 itu selalu kembangkan dengan menggunakan paragraf deduktif ya. Jadi yang di awal kalimat utama, baru kemudian kalimat penjelas. Ya, seperti itu. Terus kemudian
dilakukan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi tidak langsung dikerjakan langsung banyak gitu. Silakan sedikit demi sedikit agar nanti pengerjaannya optimal. Dan yang terakhir ya, tetap semangat dalam berkolaborasi di dalam kelompok untuk menyusun satu proposal tersebut. Nah, semoga nanti ada yang berhasil dan seperti itu. Oke, gitu Frida. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosep untuk tambahannya. Sekarang saya akan membacakan notulensi. Untuk tambahan saran dari Pak Yosep yang pertama, untuk kelompoknya Kevin, satu paragraf itu untuk satu ide pokok, jadi setiap permasalahan dibuat dalam satu paragraf, lalu dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Ide pokok ditaruh di paling awal kalimat. Lalu untuk kelompoknya JJ and Flow, yang pertama itu ada kajian penelitian yang relevan perlu ditambahkan. Lalu yang kedua, kata-kata ekonomis lebih cocok diganti dengan kata fleksibilitas. Lalu untuk tambahan untuk semua kelompok, yang pertama, literatur itu perlu ditambahkan. Lalu alangkah baiknya jika ditambahkan adanya kerangka kerja teori. Selanjutnya, untuk menyebutkan klaim, harus ada penelitian yang memperkuat klaim tersebut. Selanjutnya, lebih baik sebelum memilih kemasan, ditunjukkan pilihan-pilihan kemasan yang akan dipilih. Itu untuk tinjauan pustakanya. Lalu untuk metode pelaksanaan, itu diawali dengan gambaran umum jika spesies masih ada. Gambaran umumnya bisa dibuat dengan gambar, yaitu dengan lini massa atau alur. Lalu untuk evaluasi dilakukan setiap tahap, yaitu evaluasi informatif. Lalu untuk kelompok selalu membaca pedoman dalam membuat proposal. Selanjutnya perhatikan dalam penulisan, khusus bab 2. Bab 2 sebaiknya menggunakan kalimat deduktif. Yang terakhir, pengerjaan proposal sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit agar pengerjaannya optimal. Untuk sesi tanya jawab tadi, pertanyaan pertama dari Flow, yang dimaksud dengan evaluasi informatif itu bagaimana? Untuk evaluasi, ditambahkan atau diberikan keterangan proses setiap evaluasi yang dilakukan di setiap tahap. Jadi jika dijadikan gambar atau alur atau chart gitu, evaluasinya bisa ditaruh di tengah. Lalu tahap-tahapannya bisa berada di sekitar kata-kata evaluasi. Yang artinya, evaluasi itu dilakukan di setiap tahapnya. Lalu, pertanyaan kedua, maksud dari gambaran umum bagaimana? Jadi, sebelum masuk gambaran umum, sebelum masuk diberikan pengantar. Tahap pelaksanaan ini memuat beberapa tahapan. Jadi, gambaran umum bisa berupa gambar jika masih ada space-nya. Untuk penulisan label gambar itu biasanya label gambar ditaruh di bawah gambar. Untuk label dari tabel, biasanya labelnya ditaruh di atas tabel. Lalu pertanyaan ketiga, simulasi untuk membeli bahan, apa masuk ke biaya habis pakai? Intinya, semua biaya masuk ke dalam anggaran. Intinya, semua biaya masuk ke dalam anggaran dalam proposal. Seperti itu notulensi malam ini, workshop keempat hari ini. Terima kasih untuk Pak Yosep dan teman-teman atas kehadirannya dalam workshop malam ini. Sebelum menutup, saya ingin meminta bantuan Flow untuk menutup workshop kali ini dengan doa penutup. Baik, untuk menutup workshop malam ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik. Teman-teman yang lain, yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, Bapak, karena Engkau telah menyertai kami dalam workshop PKM hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Kiranya Kau bimbing selalu kami Bapa agar kami dapat menyelesaikan PKM ini dengan baik. Dan berkati juga dosen kami ya Bapa dalam membimbing PKM kami ini. Sebentar Bapak, kami ingin beristirahat. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami dalam aktivitas kami keesokan harinya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Flo untuk doa penutupnya. Terakhir, apa ada tambahan dari Pak Yosef atau tidak? Dari saya cukup. Selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Pak Yosef dan teman-teman. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih dan selamat malam.